Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan topik biokimia. Setelah kita selesai topik biofisika minggu kemarin. Saya share screen dulu. Oke. Pada biokimia itu, kita membahas tentang metabolisme ya. Metabolisme adalah sekumpulan atau keseluruhan reaksi kimia yang terjadi pada tubuh makhluk hidup. Nah, kita khususnya di sini dalam membicarakan atau fokus kepada tumbuhan. Nah, metabolisme atau reaksi kimia metabolisme ada dua, yaitu reaksi pembongkaran atau yang kita kenal dengan istilah katabolisme, dan reaksi pembentukan yang kita kenal dengan istilah anabolisme. Nah, reaksi pembongkaran atau katabolisme, salah satu contohnya yaitu respirasi. Sedangkan reaksi pembentukan, contohnya pada tumbuhan itu adalah reaksi fotosintesis. Nah, kali ini saya akan jelaskan dulu tentang respirasi pada tumbuhan. Jadi ada pertanyaan esensial, yaitu apakah definisi yang tepat dari respirasi? Silahkan dipikirkan jawabannya, dan mengapa tumbuhan melakukan respirasi? Sebenarnya apa sih manfaatnya? Yang ketiga, bagaimana proses respirasi pada tumbuhan? Apa saja tahapannya? Sebenarnya respirasi baik tumbuhan atau hewan semuanya sama, yaitu bertujuan untuk memperoleh energi. Energi itu kemudian digunakan untuk aktivitas dari makhluk hidup tersebut. Itulah mengapa respirasi menjadi sangat penting bagi makhluk hidup. Nah, respirasi sering dikenal juga dengan pernapasan, ya. Makanya kenapa? Karena di proses respirasi, makhluk hidup itu diawali dengan melakukan pernapasan atau bernapas, yaitu mengambil oksigen dan mengeluarkan CO2. Jadi pernapasan juga merupakan reaksi pembongkaran ya. Respirasi itu ada yang kita kenal, istilah respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob berarti respirasi tersebut atau proses pembentukan energi tersebut membutuhkan oksigen. Kemudian kalau respirasi anaerob, pada proses tersebut tidak memerlukan oksigen. Ya. Pada tumbuhan, apa saja faktor yang mempengaruhi respirasi atau koefisien respirasi atau angka yang menunjukkan optimal atau ada banyak atau tidaknya respirasi. Yang mempengaruhinya itu macam substrat. Substrat adalah, maksudnya di sini adalah bahan yang digunakan untuk dipecahnya dalam proses respirasi. Contohnya misalkan glukosa, fruktosa, sukrosa, atau protein gitu ya. Nah, kemudian yang mempengaruhinya ada yang lain adalah temperatur. Temperatur suhu juga berpengaruh pada proses respirasi. Apa dia temperatur yang optimal atau temperatur minimal dan maksimal. Kadar oksigen juga mempengaruhi respirasi. Konsentrasi CO2 di udara juga, kemudian persediaan air, cahaya, luka, dan pengaruh bahan kimia. Nah, itu adalah hal-hal yang mempengaruhi koefisien respirasi atau kecepatan respirasi. Respirasi itu dengan fotosintesis merupakan proses berkebalikan. Ya, karena dalam metabolisme, respirasi adalah termasuk katabolisme dan fotosintesis adalah anabolisme. Katabolisme adalah pembongkaran, fotosintesis adalah pembentukan. Dari situ kita sudah melihat dua reaksi itu merupakan proses yang berkebalikan.
Jika fotosintesis membutuhkan CO2 dan menghasilkan glukosa, maka respirasi membutuhkan O2 dan menghasilkan memecah glukosa menjadi H2O dan CO2. Oke, saya ulang. Jika fotosintesis menghasilkan CO2 dan membutuhkan CO2 menghasilkannya oksigen, sedangkan respirasi seluler membutuhkan oksigen menghasilkan CO2. Itu salah satu proses kebalikan. Jika fotosintesis itu menyerap energi, maka respirasi mengeluarkan energi. Jika fotosintesis itu menyerap panas, maka respirasi itu mengeluarkan panas. Seperti itu. Oke, itu adalah reaksi berkebalikan, fotosintesis dan respirasi. Di sini ada ATP dihasilkan dari proses oksidasi molekul organik seperti glukosa di dalam sel. Glukosa ini adalah substratnya. Nah, pada respirasi, glukosa plus oksigen akan menghasilkan energi dalam bentuk molekul berenergi tinggi, yaitu ATP, adenosin trifosfat. Selain itu, proses ini juga menghasilkan karbon dioksida, CO2, dan air. Nah, peristiwa dari glukosa menjadi CO2 ini adalah oksidasi. Jadi, sedangkan reduksinya adalah oksigen menjadi H2O. Sehingga proses kimia ini adalah termasuk ke dalam redoks ya, reduksi oksidasi. Reaksi oksidasi dan reduksi memiliki peran penting dalam proses biologi tentu saja ya pada tubuh makhluk hidup. Itulah makanya kalian mahasiswa yang semester 5 ini untuk mengikuti mata kuliah PISTUM salah satu prasyaratnya yaitu sudah mempelajari atau sudah lulus mata kuliah biokimia di semester 3 atau 4 ya. Kemudian ini adalah glikolisis. Jadi tahapan respirasi glukosa menjadi energi ini atau menjadi CO2 dan H2O di sini, ini tidak begitu saja. Ini adalah reaksi sederhananya, tapi sebenarnya ada beberapa tahap. Glukosa pertama kali dia akan mengalami penguraian ya menjadi asam piruvat. Nah, tahap pemecahan glukosa menjadi asam piruvat ini yang dinamakan dengan glikolisis. Ya, glikolisis ini terdiri dari beberapa tahap. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai menjadi asam piruvat. Nah, glukosa menjadi asam piruvat, di glikolisis ini juga dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap memerlukan energi, sehingga di sini ada ATP, 2 molekul ATP yang digunakannya, yaitu untuk memecah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, dan untuk memecah fruktosa menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Nah, kemudian baru setelah itu tahap menghasilkan energi, di mana fruktosa ini nanti akan menjadi 2 molekul gliseraldehid. Jadi di sini ada lagi ya, gliseraldehid itu adalah senyawa yang memiliki 3 atom karbon, sedangkan fruktosa memiliki 6 atom karbon, sehingga gliseraldehid 3 difosfat di sini 1 dan di sininya 1 karena 6 ini bagi 2 ya. 2 di sini, 3 atom karbon di sini dan 3 atom karbon di sini. Kemudian prosesnya gliseraldehid menjadi asam 1,3 difosfogliserat, kemudian dia menghasilkan NADH, dan asam 1,3 difosfogliserat menjadi asam 3 fosfogliserat, dia menghasilkan ATP, terus asam di 3 fosfogliserat menjadi asam 2 fosfogliserat, kemudian menjadi asam fosfopiruvat dan menjadi asam piruvat. Ya, asam piruvat yang menghasilkan 1 molekul ATP. Sehingga dari 1 glukosa nanti akan dihasilkan asam piruvat sebanyak 2 molekul. Ya, ada di sebelah sini, di sebelah sini. Asam piruvat adalah senyawa kimia yang memiliki 3 atom karbon. Selain itu, di glikolisis juga dihasilkan 2 molekul ATP dan 2 molekul NADH.
Ya, proses penjelasan tahap 1 dari respirasi saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.